Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali, amin. Tanaman aglonema disebut juga dengan tanaman Sri Rezeki. Di belahan dunia lainnya, tanaman ini disebut juga Chinese Evergreen. Nama itu sebagai simbol bahwa orang Cina adalah orang yang pertama kali membudidayakannya. Daya tarik utama tanaman ini terletak pada keindahan daun-daun yang berwarna dan punya motif yang variatif. Sebab tanaman ini bisa hidup meski dengan cahaya matahari yang minim. Maka dari itu sangat cocok bila Anda memelihara di dalam rumah atau indoor. Kehadiran tanaman ini di dalam ruangan juga dapat memberi impresi keanggunan yang menyejukkan bagi orang-orang yang memandangnya. Keindahan sosok tanaman ini membuat popularitasnya tidak hanya dikenal di kawasan Indonesia atau Asia Tenggara saja, melainkan belahan bumi yang lainnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Tanaman ini juga sudah lama dikenal sebagai tanaman hias dan digunakan dalam ruangan. Kendati demikian, ada perbedaan selera antara penggemar aglonema dari daratan Eropa dan Amerika Serikat dengan Asia. Penggemar aglonema dari Eropa dan Amerika Serikat disebut-sebut lebih suka memelihara aglonema yang berwarna hijau atau dominasi nuansa hijau. Sedangkan pecinta aglonema Asia cenderung menyukai yang jenisnya berwarna terang seperti oranye, kuning, atau merah. Tanaman ini termasuk jenis tanaman berbiji satu atau monokotil. Seperti tanaman monokotil lainnya, aglonema memiliki akar serabut. Akar ini selain berfungsi sebagai perekat tanaman pada media tumbuh untuk tumbuh tegaknya tanaman, selain itu akar serabut berfungsi sebagai organ untuk menyerap dan mentransportasikan air dan nutrisi dari dalam media tumbuh. Akar juga berfungsi untuk sistem metabolisme dalam tumbuh akar. Akar tanaman aglonema berbentuk silinder, berwarna putih hingga putih kekuningan dan sukulen. Sementara pada batang, tanaman aglonema berbentuk silinder, tidak berkayu, berwarna putih, hijau atau merah, dan berbuku. Setiap buku pada batang mempunyai satu mata tunas yang berpotensi untuk tumbuh menjadi percabangan baru bila kondisi memungkinkan. Bentuk daun bervariasi dari oval hingga lanset dengan susunan tulang daun yang menyirip. Alasan aglonema banyak diminati. Setidaknya ada 4 alasan aglonema banyak diminati. Berikut ulasan dirangkum dari berbagai sumber. 1. Mudah beradaptasi. Tanaman hias aglonema bisa hidup meski hanya dengan sinar matahari yang sedikit. Ini karena aglonema memiliki akar serabut sehingga bisa menyimpan zat hara lebih banyak. Namun perlu diketahui bahwa tanaman aglonema pun banyak jenisnya. Tidak semua jenis tanaman aglonema bisa hidup dengan baik dengan sinar matahari minim. Cari tahu terlebih dahulu jenis-jenis aglonema yang cocok dengan Anda sebelum memutuskan untuk membelinya. 2. Dapat dirawat di dalam rumah. Anda hanya perlu pot untuk meletakkannya, bahkan juga bisa mengkreasikannya sebagai tanaman hias gantung dengan meletakkannya di pot yang dipaku di tembok. 3. Menetralkan udara kotor. Sebagaimana fungsi tanaman pada umumnya yang menyerap karbon dioksida CO2 sebagai pembentukan zat hijau daunnya, hal ini juga berlaku bagi aglonema. Aglonema dapat menyerap gas berbahaya melalui pori-pori di daunnya, menyaring dan membersihkan udara yang Anda hirup setiap hari. Selain membersihkan udara, aglonema juga sangat ideal diletakkan di kamar, sudut rumah, atau kantor sebagai tambahan sentuhan dekorasi yang bagus sekaligus meningkatkan suasana cerah dalam ruangan. 4. Bisnis yang menjanjikan. Sebagai salah satu tanaman hias yang perawatannya tidak perlu neko-neko, tentu Anda tidak akan mengeluarkan banyak modal dalam mengurusnya. Memang harga aglonema cukup mahal, namun jika serius membudidayakannya, Anda berpeluang mendapat untung yang besar. Ini karena manfaat ganda yang ditawarkan tanaman hias aglonema. Selain mempercantik ruangan, juga menghilangkan polusi udara di ruangan. Tak ayal caruk pasar aglonema bisa dibilang cukup luas, baik dari kalangan atas hingga menengah banyak yang tertarik dengan tanaman ini. Itu adalah beberapa alasan aglonema banyak diminati, kendati aglonema mudah tumbuh dan tak memerlukan perhatian ekstra.
Pemilik juga perlu ketekunan dalam perawatan agar keindahan bunga aglonema tetap terpancar. Rahasia manfaat tersembunyi menanam aglonema. Aglonema atau Chinese evergreen yang memang kerap dijadikan pemanis dalam ruangan sebab ia bukanlah tanaman hias manja yang memerlukan perawatan yang super ribet. Aglonema sangat betah hidup di negara tropis. Oleh sebab itu, ia tak perlu terlalu banyak disiram air ataupun membutuhkan asupan sinar matahari ekstra. Berikut adalah manfaat dari tanaman aglonema yang dapat dipertimbangkan untuk mematangkan niat mengadopsi tanaman hias apik yang satu ini. 1. Membersihkan udara dan menghilangkan polusi jahat. Aglonema yang tumbuh di dalam ruangan disebut dapat menghilangkan tingkat polusi. Menariknya, akar tanamanlah yang menghilangkan polusi udara pada konsentrasi yang lebih tinggi. Bahkan NASA telah menetapkan tanaman ini sebagai flora yang efektif menghilangkan polutan rumah tangga seperti formaldehida dan benzena yang ada di udara. 2. Meningkatkan kelembapan udara. Selain membersihkan udara, menambahkan tanaman hias ke dekorasi dalam ruangan bisa meningkatkan kelembapan ruangan, mengurangi kemungkinan penyakit pernafasan. 3. Meningkatkan konsentrasi. Karbon dioksida atau CO2 yang berlebih dalam ruangan dapat membuat seseorang mudah merasa letih dan dapat menghambat produktivitas pekerjaan. Sementara itu, aglonema memiliki kemampuan untuk menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk kembali prima dan tidak mudah mengantuk. 4. Menjadi media untuk menenangkan pikiran. Saat Anda sedang banyak pikiran dan mengalami letih pikir dan kecemasan, maka tanaman hias yang satu ini dapat berfungsi sebagai pijat refleksi mata dan otak. Pasalnya, sebagian orang yang banyak menghabiskan 90% dari hari mereka di dalam ruangan dan jauh dari dunia alami yang segar. Tanaman hijau yang memberikan kesan adem dapat membuat pikiran yang tadinya panas dapat perlahan-lahan menjadi dingin dan tenang. Selain itu, penelitian telah membuktikan bahwa manusia cukup butuh waktu selama 5 menit sehari yang dapat dihabiskan untuk merawat tanaman guna mengurangi tingkat stres. 5 trik rahasia keindahan aglonema. Nah, setelah mengetahui manfaat menanam tanaman tropis satu ini, maka sekarang giliran Anda mengetahui trik rahasia menjaga keindahan aglonema agar tetap menawan. Beberapa rahasia keindahan aglonema yang dapat dijadikan referensi untuk menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal. 1. Bersihkan daun saat menyiram. Anda harus memastikan untuk ketersediaan dan pemakaian air bersih untuk menyiram bagian tanaman hingga daunnya untuk memandikannya dari debu kotor hingga bakteri. Anda juga bisa mengelapnya dengan kain untuk memastikan daunnya benar-benar bersih dan mengkilap. Sesuai namanya, tanaman mengkilap. Selain itu, perhatikan juga teknik waktu menyiram yang baik. Jika musim penghujan atau musim dingin tiba, Anda harus mengurangi asupan air dengan hanya menyiram 1 hingga 2 hari dalam sepekan. 2. Pemupukan yang efektif dan benar. Dalam kasus aglonema yang mulai tua, Anda harus memastikan untuk memberikan pupuk tanaman yang larut air 2 kali dalam setahun. Selain itu, pupuk alami seperti pupuk kompos juga semakin menyuburkan tanaman yang satu ini, khususnya bagi aglonema. 3. Pemusnahan hama secara rutin. Anda harus memastikan kondisi daun dan batang bebas dari hama-hama yang dapat mengganggu dan merusak pertumbuhan aglonema. Beberapa di antaranya seperti laba-laba, kutu, tungau, hingga ulat bulu. Semprotkan sedikit insektisida untuk mengusir makhluk kecil yang dapat membuat aglonema layu atau mati. 4. Media tanam jangan sampai keras. Pilihlah tanaman yang tidak terlalu keras dan kering. Ada baiknya memilih tanah gambut untuk menanamnya. Selain itu, lakukan pengecekan rutin terhadap kualitas tanah. Jika kondisi tanah telah menggumpal, kering, dan terlalu basah, maka gantilah dengan tanah yang baru. 5. Tanam dengan tanah organik. Tanah organik yang sangat disarankan untuk menjadi media tanam aglonema, tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia yang telah mengalami dekomposisi lanjut, maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi ini dapat membuat tanaman cepat tumbuh subur dan sehat. Kendala menanam aglonema, meskipun tanaman hias yang satu ini tidak rewel, namun tetap saja beberapa faktor eksternal yang menjadikan tanaman ini cepat layu dan mati. Beberapa permasalahan yang sering dijumpai dalam proses perawatan aglonema.
1. Daun kuning hingga kering. Masalah paling umum untuk tanaman yang satu ini adalah menguningnya daun. Daun yang menguning bisa jadi tanda kekurangan atau bahkan kelebihan air. Oleh sebab itu, pastikan untuk mempertahankan tanah yang lembab secara teratur tetapi tidak basah guna membuat daun tetap hijau gelap. Jika aglonema masih menguning, meskipun pemilik telah melakukan serangkaian perawatan secara optimal, maka kemungkinan besar aglonema yang ditanam kekurangan zat besi dan tembaga. Kemungkinan kekurangan nutrisi mikrob, maka pemilik dapat mengatasinya dengan memberikan pemupukan yang tepat. 2. Serangan pasukan hama. Hama yang paling sering dijumpai pada tanaman aglonema adalah kutu putih. Hama yang satu ini memiliki karakteristik suka menempelkan diri ke daun yang kasar. Pasalnya mereka adalah penyedot getah tanaman langsung dari tanaman dan tentu saja dapat merusak daun. Selain itu, hama yang lain seperti tungau, laba-laba, dan kutu daun juga patut diwaspadai. Sebab mereka juga menyukai menyedot getah tanaman. Mereka suka melekatkan diri pada bagian bawah daun dan batang. Semua hal ini dapat ditangani dengan mengoleskan atau menyemprotkan insektisida pada daun. Gunakan cairan insektisida organik yang dapat diaplikasikan pada malam hari atau ketika tanaman minim terkena cahaya. Hal itu dilakukan untuk menghindari pembakaran daun. Demikianlah penjelasan yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, dan perlakuan yang kurang berkenan, dan segala kekurangan yang ada di video ini. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan untuk mohon doa dan dukungan dari para teman dan sahabat dengan cara tonton terus videonya, like, comment, share, dan subscribe.